everyone, welcome back again di channel aku Nova. Nah, di video kali ini aku mau ngasih tahu informasi penting ke kalian nih. Di sini aku mau ngebahas tips skincare. Jadi mungkin ada beberapa kesalahan-kesalahan atau step by step skincare yang sering kita lakukan yang malah membuat wajah kita itu rusak, berjerawat ataupun sensitif. Bahkan mungkin kita tanpa sadari sering banget nih ngelakuin kesalahan ini. Mulai dari hal-hal yang sepele yang bisa membuat wajah kita rusak. Oke, sebelum kita lanjut, seperti biasanya yang baru mampir di channel aku, jangan lupa untuk subscribe, terus juga komentar di bawah, kasih aku kritik, saran, atau apapun itu. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram aku. So, keep on watching! Nah, jadi sekarang itu banyak banget yang menjual produk skincare yang baru, membuat kita mungkin pengen selalu membeli atau mencobanya, ditambah lagi dengan testimoni-testimoni dari orang-orang yang sudah memakai produk skincare itu dengan hasil yang bagus. Tentunya itu akan menggiurkan banget kan. Nah, tapi setelah mencobanya, nggak sedikit orang nih yang malah berakhir mendapatkan kulit bermasalah seperti jerawat, beruntusan, atau masalah kulit lainnya. Oleh sebab itu, mungkin kita berasumsi nih bahwa produk skincare yang kita baru coba ini itu nggak cocok di wajah kita. Padahal masalah kulit yang muncul tersebut bisa saja terjadi karena kesalahan dasar pada saat pemakaian skincare. Nah, jadi apa aja nih kesalahan dasar yang mungkin membuat wajah kita bermasalah seperti berjerawat, beruntusan, dan sebagainya? Kesalahan yang pertama itu pada saat mencuci wajah kita sendiri, itu mungkin terlalu lama, terlalu agresif, dan terlalu sering. Jadi memang pada saat mencuci wajah itu nggak boleh sering-sering ya, maksimal itu sehari 2-3 kali mencuci wajah. Karena kalau kita terlalu sering nih mencuci wajah, itu bisa menyebabkan kekeringan atau dehidrasi dan menghilangkan minyak alami yang ada di wajah kita. Terus juga terlalu lama pada saat mencuci wajah. Jadi pada saat cuci muka itu cukup 1-2 menit aja, karena kita nggak tahu nih apa aja yang terangkat dari dasar kulit kita pada saat cuci muka selain kotoran-kotoran yang menempel di wajah kita. Bisa jadi ada kandungan-kandungan penting yang seharusnya tetap ada di wajah tapi keangkat gitu. Contohnya mungkin kalau kita kelamaan atau terlalu sering mencuci wajah, itu bisa mengangkat minyak alami yang ada di wajah kita. Dan pada akhirnya kulit kita itu memproduksi minyak berlebih yang akan menimbulkan masalah kulit baru. Bisa memicu jerawatan, beruntusan, kayak gitu. Terus juga kalau kita terlalu agresif pada saat mencuci wajah, terlalu bersemangat, jadi kita gosok-gosok terus kulit wajah kita pada saat cuci muka, itu nggak bagus juga. Yang ada nanti malah kulit kita itu jadi iritasi, kemerahan, dan kering. Jadi nggak boleh ada tenaga ataupun tekanan pada saat kita mencuci wajah. Kita cukup massage secara perlahan aja gitu ya. Lalu kesalahan yang kedua itu pada saat mengeringkan wajah setelah mencuci muka. Biasanya kita pakai handuk atau tisu kan. Nah, itu juga hati-hati. Pada saat kita mengeringkan, cukup kita tap-tap aja wajah kita, jangan digosok-gosok. Terus juga bedakan antara handuk untuk mengeringkan tubuh dan untuk mengeringkan wajah. Itu harus beda ya. Kalau kita mengeringkan pakai tisu, pastiin juga tisunya itu khusus untuk wajah dan tidak ada kandungan-kandungan yang berbahaya. Selain itu juga mungkin pada saat kita membersihkan atau penggunaan toner itu pasti menggunakan kapas. Nah, hati-hati, kapas juga ada yang kasar untuk wajah dan pengaplikasiannya pun harus diperhatikan. Cari permukaan kapas yang halus, lembut, dan gak kasar. Terus pada saat pengaplikasiannya cukup dioleskan aja, digeserin secara perlahan, sama nggak boleh pakai tenaga ya, jangan digosok-gosok. Apalagi kalau jenis kulit kalian itu sensitif, itu bisa mengiritasi kulit. Lalu kesalahan yang ketiga itu pemakaian skincare yang terlalu banyak. Jadi kulit wajah kita itu hanya menerima 5 layer skincare yang kita aplikasikan ke wajah kita. Contohnya, misalkan kita pakai skincare-nya yang pertama pakai toner, terus pakai sheet mask, terus pakai serum, lalu pakai pelembab dan sunscreen. Nah, itu udah cukup ya. Karena kalau misalkan kita pakai skincare lebih dari 5 layer, itu percuma aja, kulit kita nggak akan menyerap secara maksimal.
Dan skincare yang kita gunakan cuma nempel aja di kulit. Jadi itu mubazir ya, sayang banget. Apalagi kalau misalkan kita pakai skincare-nya yang mahal. Jadi pakai skincare itu jangan terlalu banyak dan jangan juga kurang. Dan jangan lupa selalu perhatikan ingredients atau komposisi di dalamnya, kandungan-kandungannya memang cocok untuk jenis kulit kalian atau enggak. Lalu kesalahan yang keempat, step mencuci muka tidak paling terakhir pada saat mandi. Hayo ngaku di sini siapa yang kalau mau mandi pasti step awal itu mencuci muka. Ini aku banget sih dulu. Tapi setelah aku tahu kalau itu salah, aku sekarang nggak pernah yang namanya cuci muka dulu sebelum mandi. Jadi aku simpan di step yang paling terakhir setelah selesai mandi sebelum kita keluar kamar mandi ya. Nah kenapa? Karena kalau misalkan kita cuci muka di awal, terus nanti kita sampoan lah, gosok gigi lah, itu bisa mengotori wajah kita lagi. Karena kita nggak tahu kan kandungan-kandungan yang ada di sampo kita, yang ada di pasta gigi kita, bisa aja memicu jerawat atau masalah kulit lain. Bayangin aja deh kalau misalkan kalian cuci muka di awal, udah bersih nih wajahnya, terus kalian sampoan, air sabun atau air sampo pasti netes-netes lagi dong ke area wajah. Terus pada saat kita menggunakan pasta gigi, pasti busa-busanya nempel lagi nih di area sini. Nah jadi udah terkontaminasi lagi nih wajah kita, udah nggak bersih lagi. Makanya kalau pada saat mandi, simpan step mencuci wajah itu di akhir. Lalu kesalahan yang kelima itu melewatkan penggunaan serum dan sunscreen. Nah jadi serum ini penting banget juga ya untuk kulit kita. Nah jadi kalau aku pribadi, daripada melewatkan penggunaan serum, aku mending nge-skip pemakaian moisturizer atau pelembab, karena serum ini menurut aku lebih penting dan dia juga udah bisa melembabkan kalau kita memang nggak pakai moisturizer. Dan yang aku suka karena teksturnya itu yang ringan dan mudah menyerap ke kulit wajah kita. Tapi bukan berarti kita nggak harus atau nggak wajib memakai pelembab ya. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan kulit kita aja. Nah kalau aku dengan penggunaan serum aja itu bisa memenuhi kebutuhan kulit wajah aku gitu. Kalau kulit wajah kalian membutuhkan pelembab, ya berarti kalian wajib banget pakai pelembab. Nah terus juga pemakaian sunscreen. Di sini siapa yang males banget pakai sunscreen? Kadang aku juga gitu sih. Tapi balik lagi, kita harus ingat apa efek terburuk yang bisa terjadi kalau kita nggak pakai sunscreen. Timbul flek hitam, kerutan wajah, penuaan dini. Nah itu kalian gak mau kan? Jadi jangan juga melewatkan pemakaian sunscreen untuk melindungi dari paparan sinar UVA dan UVB. Lanjut, kesalahan yang keenam, yang terakhir itu menggunakan make up atau foundation untuk menutupi jerawat. Siapa yang di sini wajahnya berjerawat dan pada saat keluar rumah ditutupi nih make up tebel dulu? Nah ini hati-hati karena pemakaian make up atau foundation tebal untuk menutupi jerawat bisa menyumbat pori-pori kita. Terus juga pada saat kita pakai make up tebal itu lebih susah dibersihkan. Nah kalau terjadi sumbatan di pori-pori bisa menyebabkan apa? Tentunya bisa menimbulkan jerawat baru, penumpukan sel kulit mati, dan masalah kulit lainnya akan bermunculan. Nah jadi kalau memang kalian punya masalah jerawat di wajah, atasi masalah itu. Carilah produk skincare yang sesuai dengan jenis kulit kalian dan juga selalu perhatikan ingredients atau komposisinya. Nah jadi itu dia 6 kesalahan skincare yang bikin kulit wajah kita itu menjadi jerawatan parah, rusak, dan sensitif. Terlihat sepele tapi menimbulkan masalah yang serius. Nah jadi karena sekarang kalian udah pada tahu ya, coba perhatikan lagi pada saat penggunaan skincare-nya. Oke, mungkin cukup ya sharing kali ini. Makasih banyak yang udah nonton sampai habis. Semoga videonya bermanfaat dan kalian suka. Thank you for watching. See you next time di video aku selanjutnya. Bye bye.